kalau kami boleh melihat kehidupan kami, sungguh kehidupan kami baik adanya. Dan semua karena Yesus yang mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan karena kami mengasihi Engkau. Kami percaya kalau kami mau menerima hari-hari yang baik ke depan, kalau kami mau mengalami hari yang baik di depan, maka kami harus lebih lagi bersungguh-sungguh di hadapan Engkau. Terlebih karena Engkau sudah mengasihi kami, maka kami pun juga mau hidup benar karena kami mengasihi Engkau. Terpujilah nama Bapa, berbicaralah bagi setiap kami pada pagi hari ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu dan juga jemaat yang Tuhan kasih di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada jamahan Tuhan. Biarlah ketika kebenaran firman disampaikan, kami boleh tangkap rema itu dan kami boleh bawa pulang, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Dari kesaksian tadi yang kita dengar ya, 3 kesaksian, memang kita selalu dalam hidup ini selalu kita punya problem, kita selalu punya masalah ya. Tapi di satu sisi kita pun juga ingin kita menikmati hari-hari baik ke depan, betul? Ada yang mau, aku enggak mau menikmati hari baik ke depan? Enggak ada ya. Semua mau menikmati hari baik ke depan. Tapi hari ini kita akan belajar, kalau kita mau menikmati yang baik yang datang daripada Tuhan, semuanya itu bermula dari hati kita. Ya, firman Tuhan mengatakan hati itu adalah sumber kehidupan. Dari hati itu terpancar kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana doa yang membawa terobosan. Ya, doa yang membawa terobosan. Siapa yang mau mengalami terobosan? Ya, saya pun juga mau. Yuk sama-sama kita buka dalam Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 11. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Nah, dalam perikop ini yang kita baca, Daud ini mengalami pergumulan. Kita tahu Daud itu adalah seorang penyembah. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Daud itu tetap punya pergumulan. Bahkan pergumulan Daud ini adalah pergumulan yang sangat berat. Nanti kita akan belajar ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa mengikut Tuhan itu tidak melepaskan kita dari pergumulan. Tetapi kita percaya seperti yang tadi Pastor Jeffer katakan, dalam setiap pergumulan ada Tuhan di sana ya. Nah, sehingga dalam ayat yang kedua tadi, ketika Daud mengalami pergumulan, kita baca kembali, ya Tuhan. Artinya ketika Daud mengalami pergumulan, yang ia jumpai, yang ia datangi adalah Tuhan. Mari kita belajar dalam keadaan apapun, kita selalu mengingat Tuhan. Bukan mengingat Tuhan itu bukan karena kita menginginkan membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Daud ketika dia mengalami pergumulan, dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Artinya setiap pilihan itu ada di tangan kita. Keputusan itu ada di tangan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, atau kita hari-hari ini sibuk mencari hamba Tuhan, atau kita sibuk mencari sahabat kita. Tapi mari kita belajar seperti Daud. Ketika dia mengalami pergumulan, Daud memilih untuk datang kepada Tuhan ya. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita itu berpikir kita hanya bisa mencurahkan hati kita hanya kepada teman. Tetapi sebenarnya Tuhan itu mau mendengarkan setiap curahan hati kita. Bahkan Tuhan itu rindu dan Tuhan itu senang. Karena apa? Tuhan tahu kalau kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, di sana Tuhan melihat hati kita, hati yang mengandalkan Tuhan senantiasa ya, yang punya kerendahan hati. Karena apa? Manusia itu terbatas, saudara. Mau seberapa pintar teman kita bisa membantu, mungkin dia bisa memberikan jalan keluar. Mungkin kita tahu, oh temanku ini orangnya pintar, dia selalu memberikan jalan keluar itu yang excellent. Tapi percayalah, sepintar-pintarnya manusia tidak ada yang bisa melebihi Tuhan.
Mungkin temanmu itu mengasihi kita, dia akan selalu menyediakan waktu buat kita. Tapi ingatlah, dia pun juga punya keterbatasan. Dia punya kesibukan sendiri yang tidak bisa selalu ada buat kita 24 jam. Siapa yang bisa selalu ada buat kita? Hanya Tuhan saja, ya. Dan ketika Daud datang kepada Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan, bukan hanya datang kepada Tuhan, tetapi ketika Daud datang kepada Tuhan, dia datang bukan untuk protes, dia datang bukan untuk marah-marah ataupun bersungut-sungut, tetapi yang Daud lakukan, dia katakan apa? Janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Daud datang kepada Tuhan dengan apa? Dia mengkoreksi dirinya sendiri. Apakah ada kesalahan yang dia lakukan sehingga membuat Tuhan itu tidak berkenan atas kehidupannya? Sehingga Daud ini beda dengan kita. Kita biasanya kalau dalam pergumulan kita datang kepada Tuhan, apa yang kita katakan? Tuhan, tolong Tuhan, aku ada masalah ini. Tuhan, tolong Tuhan, ini begini, ini begitu. Selalu yang kita utarakan pertama adalah apa? Kita mau pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu bukan kita tidak boleh, kita memang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi mari kita belajar hari ini dari seorang Daud, doa yang membawa terobosan di dalam kehidupannya. Bahkan ketika dia mengalami pergumulan berat, dia datang kepada Tuhan dengan apa? Tuhan, apakah ada kesalahan dalam kehidupanku? Dan di sini kita belajar, seperti itulah hati orang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak fokus kepada kenyamanan dirinya, dia tidak fokus kepada kepentingan dirinya sendiri. Siapa yang senang kalau ada masalah? Namanya ada masalah, ada pergumulan, itu kita sedang di zona yang tidak nyaman, betul? Kita semua mau di zona yang nyaman, yang happy, yang sukacita, yang senang, yang sehat, itu yang kita mau. Tetapi ketika kita berada di zona yang tidak nyaman, Daud ini berkata gini, jangan sampai aku mengalami ini semua karena kesalahanku. Dan dia artinya tidak fokus kepada zona nyamannya, tetapi Daud hanya takut kalau hidupnya melukakan hati Tuhan, kalau kehidupannya tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Respon pertama Daud bukan tentang masalah dan pergumulannya, bukan zona nyamannya, tetapi respon Daud adalah tentang hati Tuhan. Ini yang kita harus belajar. Kadang kita berkata gini, saya mengasihi Tuhan, tapi ketika kita mendapatkan masalah dalam kehidupan ini, kita dengan mudah sekali kita berkata apa? Tuhan, bukankah aku adalah orang yang mengasihi Engkau? Tuhan, bukankah aku sudah setia selama ini kepadamu? Tetapi kenapa Tuhan kok ada masalah dalam hidupku? Yuk hari ini kita belajar, ya, punya doa yang membawa terobosan di dalam kehidupan kita. Kita lanjut ayat selanjutnya. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Dari sini kita bisa melihat bahwa pergumulan penderitaan yang dihadapi oleh Daud itu sampai membuat dia tertekan secara psikis dan juga secara fisik. Artinya pergumulan ini berat sekali yang dialami oleh Daud. Daud itu adalah seorang raja, ya. Seorang raja itu harus kuat, seorang raja itu harus berwibawa, seorang raja itu harus mampu menghadapi apapun di dalam kehidupannya. Nggak boleh, namanya raja itu nggak boleh lembek, ya. Tapi harus tetap strong menghadapi apapun. Tetapi lihat, ketika Daud berjumpa dengan Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, dia mengakui bahwa dia ini tidak kuat, dia mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Ini loh saudara yang perlu kita belajar. Kita datang kepada Tuhan itu tidak perlu dengan keadaan yang selalu kita harus kuat, karena kita juga manusia biasa. Kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita berkata, Tuhan hari ini aku sedih, Tuhan saat ini aku sedang marah. Tidak apa-apa, bawa itu semua kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita bawa kepada Tuhan, Tuhan itu bisa membenarkan setiap jalan pikir kita yang salah. Amin.
Tetapi kalau kita salah bawa ke orang, apalagi orang itu tidak berhikmat, apalagi orang itu tidak takut akan Tuhan, ketika mungkin saudara lagi mengutarakan unek-unek saudara, dia juga terpancing karena merasa ini teman saudara, terus berkata, wes hajar aja, memang labrak aja. Nah itu hal yang seperti itu tidak membawa terobosan di dalam kehidupan kita, bahkan akan mendatangkan masalah yang baru di dalam kehidupan kita. Belajar untuk kita tuh tidak perlu sok kuat, untuk selalu kita sok tangguh. Manusia memang lemah, tetapi bersama dengan Tuhan kita senantiasa bisa menghadapi apapun, ya. Tuhan itu tidak keberatan kok kalau kita lemah. Kenapa? Tuhan pun juga tahu bahwa keterbatasan kita tuh punya keterbatasan. Kekuatan kita itu bukan datang daripada kita sendiri, tetapi semuanya datang daripada Tuhan. Oleh karena itu di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Tuhan nggak tahu, memang manusia itu nggak kuat, nggak mungkin ada ayat ini. Justru ayat ini memberikan diri kita untuk apa? Ketika datang kepada Tuhan, engkau nggak perlu untuk selalu tampil I'm okay. Buat Tuhan ada kalanya kita nggak okay, dan itu kita bisa ngomong belak-belakan sama Tuhan. Kita nggak perlu jaga image di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu suka. Karena apa? Di sana dia melihat hati yang menghampiri Tuhan adalah hati yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita ini mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang lain dalam kehidupan kita, di situ bisa dilihat hati kita ini sedang menjauh daripada Tuhan. Tetapi kalau hati kita selalu dekat kepada Tuhan, seperti Daud, dia tidak cari pertolongan lain. Yang dia hampiri, yang dia datangi, yang ada di dalam pikiran yang dia pertama adalah Tuhan, bukan yang lain. Tetapi dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan diberkati. Artinya apa? Kalau kita diberkati oleh Tuhan, menghadapi apapun dalam hidupmu, engkau keluar sebagai pemenang. Amin, saudara. Sebagai pemenang itu bukan berarti masalahku selesai, masalah belum selesai, tapi Tuhan sudah melihat, orang lain sudah melihat. Ketika apa? Ketika kita mengalami masalah, masalahmu belum selesai, engkau tetap bisa beribadah dengan ucapan syukur. Engkau masih bisa happy, engkau masih bisa ketawa, engkau masih bisa melayani Tuhan, bahkan engkau masih menolong orang lain yang sedang kesusahan. Padahal waktu itu engkau sendiri juga masih mengalami kesusahan. Itu adalah pemenang. Mental pemenang itulah, saudara, yang Tuhan inginkan agar setiap kita punya di dalam kehidupan kita, ya. Kemudian di sana kalimat terakhir Daud berkata, tetapi engkau Tuhan, berapa lama lagi? Daud ini berkata gini, ya, tetapi engkau Tuhan, berapa lama lagi? Dia bukan hanya tanya, Tuhan, masalahku tuh berapa lama lagi selesai? Bukan, saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan, dia berkata, tetapi engkau Tuhan. Ada engkau Tuhan, berapa lama lagi? Artinya bahwa Daud itu perlu jawaban dari Tuhan, agar Tuhan memberitahukan kepada dia, apa sih Tuhan yang tidak berkenan dalam hidupku? Apa sih kesalahan dosa yang aku lakukan yang membuat hati Tuhan itu bersedih? Itu yang Daud katakan. Dan doa seperti ini adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat hatimu, bahwa engkau jauh lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi dirimu sendiri. Amin, saudara. Yuk hari ini kita cross check. Mungkin kita sering berdoa, setiap hari kita berdoa, mungkin satu hari kita doa bisa berapa kali, apalagi kalau ada masalah gitu kan, ya. Tidak pernah keluar dari kamar, kenapa? Oh, berarti lagi masalah ini. Kalau tidak pernah keluar dari kamar, kenapa? Rajin berdoa. Nanti kalau sudah tidak di kamar, keluar terus, bahkan keluar rumah keluyuran, oh berarti lagi happy, masalahnya selesai. Gampang sebenarnya untuk melihat kehidupan orang Kristen itu. Tapi lihat, ya, Daud, dia berbeda.
Dia tidak pikirin masalahku cepat selesai atau enggak. Karena bagi Daud yang terpenting, masalahku itu bukan selesai atau tidak, tetapi bagaimana hidup yang berkenan itu harus dia punya di hadapan Tuhan. Jadi Daud yang dia pikirkan itu adalah pertobatan setiap hari. Hati orang yang mengasihi Tuhan tidak pusing soal masalahmu selesai atau tidak. Karena apa? Engkau tahu, selama hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau sampai tergeletak. Amin. Yuk kita belajar seperti Daud. Dia mau hidup berkenan di hadapan Tuhan karena kasihnya kepada Tuhan. Kenapa Daud bisa mengasihi Tuhan seperti itu? Karena Daud tahu sebelum dia mengasihi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan memilihnya. Amin, saudara. Ya. Ayat yang kelima. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Daud meminta pertolongan Tuhan karena apa? Karena apa, saudara? Selamatkan aku oleh karena kasih setiamu. Daud ini loh kalau ngomong sama Tuhan itu sopan loh. Daud ini kalau ngomong sama Tuhan itu dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Dia tidak ngomong sama Tuhan, Tuhan selamatkanlah aku, bukankah aku sudah berkenan di hadapanmu. Tuhan selamatkanlah aku, bukankah aku ini hambamu. Tuhan tolong aku karena bukankah aku ini sudah melayani engkau. Enggak, Tuhan tolong aku karena aku ini kan seorang raja. No. Tetapi Daud berkata, Tuhan selamatkanlah jiwaku oleh karena kasih setiamu. Ini menunjukkan apa? Daud adalah seorang yang penuh dengan kerendahan hati. Sekalipun dia berusaha untuk dia hidup benar di hadapan Tuhan, tapi dia tidak merasa itu segala sesuatu yang dia lakukan adalah sebuah kehebatan yang bisa dia tawarkan kepada Tuhan sebagai cara untuk dia mendapatkan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Dia tetap merasa, sekalipun dia menjaga kehidupannya, dia merasa tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Ini bukan soal minder, saudara. Minder atau percaya diri, bukan. Tetapi soal apa? Dia tahu kalau setiap kali dia menerima pertolongan Tuhan, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Hari ini mungkin masalah yang kita hadapi bukan karena kesalahan kita, mungkin karena kesalahan orang lain. Tapi ketika kita datang minta tolong kepada Tuhan, sekalipun masalah yang kita hadapi bukan karena kesalahan kita, bukankah engkau juga masih punya kesalahan-kesalahan lain yang di hadapan Tuhan? Betul? Setiap hari ini loh kita buat kesalahan, setiap hari ini loh kita buat dosa. Ada yang satu hari tidak pernah buat kesalahan atau dosa? Tidak ada. Dan di sana mari kita belajar, kalau kita menerima pertolongan, semuanya itu karena favor. Semuanya karena anugerah, kasih, setia dan kebaikan Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita. Kita setia melayani Tuhan, bagus. Tapi apakah kemudian itu membuat kita layak menerima pertolongan Tuhan? Tidak. Amin, saudara. Ya. Ayat yang ke-6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Di sini Daud itu berjanji kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu akan membuat dia lebih bersungguh-sungguh lagi menjalani hidup dengan benar, melayani Tuhan, dan dia akan selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu doa yang luar biasa loh, saudara. Semuanya selalu diarahkan kepada Tuhan. Semuanya fokusnya itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri, ya. Jadi yuk hari ini kita belajar dari seorang Daud. Dia adalah seorang raja, tapi dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Mari kita belajar, ya. Jangan biarkan pertolongan Tuhan yang adalah berkat itu kemudian menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Tidak semua berkat Tuhan itu tetap menjadi berkat. Karena kesalahan diri kita sendiri. Contohnya, ketika saya diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, secara finansial, tapi kemudian apa yang saya lakukan? Saya melupakan Tuhan. Setelah saya banyak uang, saya pikir dengan uang saya bisa segalanya. Saya mulai meninggalkan Tuhan, tidak pernah lagi doa, tidak pernah lagi ibadah.
berkat itu menjadi kutuk dalam kehidupan saya. Padahal yang Tuhan mau ketika Tuhan memberkati kita, itu semua tetap menjadi berkat, sehingga berkat yang Tuhan berikan itu akan menjadi berkat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Jangan biarkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita itu jadi apa? Sia-sia. Ketika apa? Ketika kita melupakan dengan mudahnya pertolongan Tuhan. Sudah seharusnya bahwa pertolongan Tuhan di masa lalu itu membuat kita apa? Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Karena aku tahu sekalipun aku tidak layak, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan aku tergeletak. Amin, saudara, ya. Seharusnya pertolongan Tuhan itu membuat kita rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang lain tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkan tergeletak. Amin, saudara. Daud berkata apa? Di sana dia katakan apa? Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Artinya Daud berkata, Tuhan, kalau aku sudah mati, tidak ada kesempatan lagi melayani Tuhan. Jadi ketika dia menerima pertolongan Tuhan, dia berkata, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan selagi masih ada waktu. Ya, ada sebuah kisah, saudara, ada seorang anak muda, anak muda ini pintar sekali, dia punya talenta yang luar biasa, sehingga oleh gembalanya dia ditawarin, yuk melayani Tuhan, kamu bisa loh jadi ketua di youth, ibadah youth. Tapi dia berkata, nggak bisa Pak Gembala, karena saya sekarang lagi kelas 3 SMA, habis ini saya mau lulus harus bisa lulus dengan nilai yang baik, banyak ujian kelas 3 SMA. Pendetanya bilang, oke, nggak apa-apa. Dia belajar, dia lulus dengan nilai yang luar biasa. Setelah dia kuliah, gembalanya datang lagi, yuk sekarang sudah kuliah toh, kemarin lulus dengan nilai yang luar biasa, yuk melayani Tuhan. Dia bilang, aduh enggak bisa Pak Gembala kan tahu sendiri, kalau kuliah tuh jauh lebih sibuk daripada SMA. Jadi saya nggak bisa melayani Tuhan, nanti aja dululah. Saya harus mempersiapkan lulus kuliah dengan IP yang bagus, supaya apa? Nanti saya punya pekerjaan yang luar biasa, jabatan saya tinggi, nanti waktu itu baru saya melayani Tuhan. Dia lulus dengan IP yang luar biasa, ditawarkan di perusahaan yang besar, dia boleh bekerja di sana. Gembalanya datang lagi, wah sekarang sudah benar-benar kamu sukses ya jadi orang, sekarang waktunya kamu melayani, tapi bukan di youth lagi, karena apa? Sudah bertambah usia, ayo melayani di ibadah umum. Tapi dia berkata, gak bisa Pak Gembala, aku ini belum merit, masih nanti mau beli rumah, nanti belum bayar uang mahal, sekarang itu mahal-mahal gitu kan ya. Kemarin saya diceritain sama teman saya, dia berkata gini, anaknya dengan beberapa temannya itu bercanda. Dia bilang gini, sekarang kalau ndak cincinnya itu 3 kret, mending gak usah nikah. Waduh, cewek-cewek Surabaya, teman saya bilang, cewek Surabaya sekarang matre ya. Terus akhirnya teman saya marahin anaknya, ndak boleh ngomong gitu ya. Dia bilang, mami bercanda. Itu bukan bercanda, dimarahin sama maminya ya. Nah kemudian anak muda ini dia masih belum mau melayani. Dan kemudian satu saat dia jatuh sakit, dokter vonis dia kena cancer. Dia masuk rumah sakit di kemo, dan kemudian gembalanya ini mendengar, gembalanya datang ya, datang untuk mendoakan. Dan dia telepon gembalanya, Pak Gembala, aku sekarang kena cancer, tolong doakan supaya aku sembuh. Gembalanya datang, dan ketika gembala datang, gembalanya ini datang dengan membawa setangkai mawar yang sudah kering, dikasihkan sama anak muda ini. Anak muda ini bingung, Pak Gembala ini kok aneh ya, orang di mana-mana bawa bunga itu bunga seger gitu kan ya, kita bawa ke kuburan aja bunga segar, betul? Masa ini saya masih hidup kok dikasih setangkai mawar yang sudah kering, sudah mati nih. Dan kemudian gembalanya berkata, setangkai mawar yang kering ini, seperti itulah engkau. Ketika engkau sehat, engkau tidak mau melayani Tuhan. Tetapi ketika engkau sudah sakit, engkau berkata, Pak Gembala doakan aku, kalau Tuhan sembuhkan aku akan melayani Tuhan. Seberapa dari kita selalu kita berkata, saya sibuk, saya tidak ada waktu ya. Tadi dari kesaksian ibu tadi luar biasa, tidak semua orang punya iman seperti itu. Mungkin orang lain yang mendengar berkata, aduh Bu, kamu itu kok tidak berhikmat,
Tetapi saya percaya itu bukan hikmat atau tidak, tetapi semua berasal dari hati yang mengasihi Tuhan. Ya, oke. Kita belajar dari seorang Daud bahwa hidup kita itu untuk membaktikan diri kita kepada Tuhan. Ya saudara. Ayat 7. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Ya. Oh ya, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Nah, Daud di sini nangis itu tidak ada berhentinya, saudara. Dia merasakan kesedihan yang amat sangat. Dan seperti itulah saudara seharusnya kalau kita tahu kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita masih melakukan kesalahan yang sama, masih terus, seharusnya itu mendatangkan kesedihan yang sangat dalam kehidupan kita. Tapi coba kalau kita mau pikir kembali, kita tuh sedih, nangis, terseduh-seduh karena apa? Karena masalah. Kita selalu fokusnya kepada kehidupan jasmani kita. Kita tidak memperhatikan bagaimana kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Rajin tidak baca firman, rajin baca firman, ibadah rajin, tidak pernah bolos. Ada pujian penyembahan selalu datang. Tetapi kenapa kok fokus hidup kita itu tidak berubah? Mari hari ini kita belajar seperti Daud. Doa yang mendatangkan terobosan dalam kehidupan engkau ketika paradigmamu sudah dirubah. Engkau tidak lagi fokus kepada kehidupan jasmani, tetapi engkau fokus kepada bagaimana kehidupanmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, itu bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Kita jatuh iya, tetapi mari kita belajar ketika kita jatuh ada penyesalan yang dalam di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga melahirkan komitmen untuk kita berbenah, untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dan di sini juga Daud itu menangis karena apa? Selain dia menangis karena dia benar-benar menyesal atas segala apa yang sudah dia lakukan yang melukai hati Tuhan. Daud juga menangis karena penderitaan yang amat sangat yang tidak tertahankan. Kadang-kadang memang masalah penderitaan yang ada dalam kehidupan kita itu memang membuat kita itu bersedih. Engkau nangis, engkau bersedih, it's okay, nggak apa-apa. Jangan selalu bilang, tidak boleh nangis, tidak boleh nangis, pemali. Aduh, saudara, zaman sekarang kok masih bilang pemali, ya? Nangis nggak apa-apa, tapi engkau sedih, itu manusiawi, betul? Karena kita manusia yang punya perasaan, kita bukan robot. Tetapi ketika engkau menangis, ingatlah bahwa engkau masih punya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan sukacita, dan akan menolong kehidupanmu, ya. Nah, ayat 9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Musuh-musuhnya mencemooh Daud, mereka berkata, mana Allahmu? Ya, tetapi kemudian saudara, kalau kita tadi lihat ayat-ayat sebelumnya, Daud itu mencurahkan hatinya kepada Tuhan, gitu ya. Tetapi di dalam ayat yang ke-9, Daud berkata, menjauhlah daripadaku. Daud berkata kepada apa? Kepada musuh-musuh, menjauhlah daripadaku. Kalian semua itu nggak bisa mengintimidasi aku. Karena apa? Karena Daud percaya dengan imannya, dengan keteguhan imannya, sekalipun masalahnya itu belum selesai, bahwa dia percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi dia. Amin, saudara. Ketika Daud datang kepada Tuhan, dia datang itu bukan hanya dengan, ya cobalah datanglah untung-untungan gitu ya. Biasanya kita kalau mau pinjam uang sama orang gitu kan, kira-kira dikasih enggak ya sama dia? Wes enggak apa-apa lah untung-untungan, siapa tahu dikasih. Mungkin kalau hatinya lagi happy, lagi senang, siapa tahu dikasih. Enggak apa-apa lah untung-untungan. Daud enggak. Dia datang dengan iman yang percaya. Karena apa? Dia tahu Tuhan itu adalah kasih. Amin, saudara. Sehingga dia datang, dia ngomong sama musuhnya, menjauhlah daripadaku. Percuma apapun yang engkau katakan, engkau tidak bisa mengintimidasi aku. Karena apa? Aku tahu dan aku kenal siapa Tuhanku. Perlu buat kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan ketika Daud datang kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan kelegaan kepada dia.
Karena dikatakan apa saudara? Tuhan mendengar, telah mendengar tangisku. Tuhan itu mengerti loh setiap tetesan air mata. Kadang saking sedihnya kita tuh mungkin tidak bisa ngomong lagi ya sama Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan itu hanya dengan nangis. Nggak apa-apa, nggak selalu harus ngomong. Oh kalau doa sama Tuhan itu harus rinci satu-satu, nggak boleh ada yang kelewatan. Supaya apa? Supaya Tuhan memperhatikan. Loh, kok jadi mau ngajarin Tuhan? Tuhan itu jauh lebih tahu. Kita belum rindu pertolongan Tuhan. Kadang kita tuh masih cari teman yang orang lain yang bisa menolong kita. Tuhan itu loh sudah rindu untuk kita datang kepada Tuhan supaya kita mengandalkan pertolongan Tuhan. Sebegitu besar kasih Tuhan itu buat setiap kita, ya. Sehingga Daud berkata apa? Ayo pergi, percuma engkau ngomong apapun, karena aku percaya Tuhan telah mendengarkan tangisku. Kita tidak bisa ngomong sama Tuhan, nggak apa-apa, tapi yang terpenting adalah hati yang benar datang kepada Tuhan. Hati yang seperti Daud tadi, ketika datang engkau percaya dengan imanmu yang teguh bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Jadi kalau hari ini saudara, mungkin Tuhan itu diam, bukan berarti Tuhan itu tidak peduli, tetapi Tuhan itu tetap memperhatikan, Tuhan itu tetap memperhitungkan tetesan air mata kita. Dan pada waktu Daud ngomong seperti ini, masalahnya belum selesai loh, ya. Tetapi Daud tahu Tuhan memperhitungkan tetesan air mata. Ayat 10, Tuhan telah mendengarkan permohonanku, Tuhan menerima doaku. Di dalam penghiburan Tuhan, ya, ketika tadi di ayat 9 Tuhan sudah menghibur Daud, Daud juga percaya bahwa di dalam penghiburan Tuhan juga ada sebuah janji, yaitu apa? Tuhan akan menolong. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Daud sendiri melewati pergumulannya. Sehingga apa? Sehingga Daud kembali bersemangat dengan berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Apakah seketika ketika Daud berkata gitu, seperti itu, perubahan terjadi? Tidak, saudara, tidak. Tetapi disitulah kita belajar, itulah iman. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan memberikan penghiburan, kelegaan dan kekuatan. Dan terakhir bahwa apa? Tuhan pasti menolong, ya. Sekalipun mungkin Tuhan itu murka, tetapi tidak selamanya Tuhan itu murka, saudara. Karena apa? Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk memperbaiki diri. Yuk saat ini, kalau kita hari ini masih hidup, masih bernapas, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita memperbaiki diri kita, ya. Dan ketika Daud berkata kepada musuhnya, menjauhlah engkau. Karena apa? Karena engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan sendiri yang akan menolong aku, dan engkau akan dibuatnya malu. Dan biarlah kamu sekalian pembuat kejahatan itu dapat bertobat. Hari ini mungkin engkau dicemooh oleh orang lain. Aduh sudahlah, ngapain? Masih rajin ibadah, masih rajin melayani, sudah nggak usah. Masalahmu itu loh nggak selesai-selesai. Ada nggak orang yang seperti itu? Banyak, saudara. Tapi mari belajar seperti Daud. Jangan biarkan intimidasi itu menentukan hidupmu. Engkau harus tahu, belajar seperti Daud. Dicemooh, dihina oleh orang, tetaplah engkau datang kepada Tuhan. Karena di sanalah, di dalam pribadi Tuhanlah engkau mendapatkan segala-galanya, ya. Tapi dari sini kita juga belajar, jangan bergembira atas kemalangan orang lain sekalipun itu musuh kita. Karena apa? Tuhan akan memandang itu sebagai sebuah kejahatan dan hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara, ya. Doa yang membawa breakthrough adalah yang pertama, doa bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk keberkenanan hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua, doa yang membawa terobosan adalah doa yang menyadarkan kita bahwa semua yang kita terima itu adalah karena kasih setianya. Yang ketiga, doa yang membawa kita kepada pertobatan, bukan sekedar pemulihan. Dan yang keempat, doa terobosan adalah doa
agar pertolongan Tuhan membuat kita sungguh-sungguh di dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar ya, bagaimana kita doa yang benar di hadapan Tuhan, supaya doa kita tidak sia-sia, tetapi doa yang membawa terobosan untuk memulihkan kehidupan kita, untuk memulihkan masalah kita, untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Buat Tuhan itu mudah sekali, semudah kita membalikkan telapak tangan, bahkan jauh lebih mudah daripada itu. Tetapi yang Tuhan mau, doa terobosan, itu adalah doa yang membawa iman kita itu kepada iman yang benar. Doa terobosan itu mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita punya hati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau melakukan hal ini di dalam kehidupanmu, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Pada waktu yang tepat Tuhan itu akan menolong setiap kita. Amin. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami seutuhnya adalah milik Tuhan, dan kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Tapi kami mau belajar agar kami mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami kepada Engkau. Hari ini kami belajar dari seorang Daud, seorang raja yang Engkau urapi, seorang raja yang Engkau kasihi. Tapi dia adalah seorang raja yang penuh kerendahan hati, dan hatinya sangat mengasihi Tuhan. Kami belajar hari ini Tuhan, bagaimana doa yang membawa terobosan dalam kehidupan kami. Bahwa kami tidak mau fokus masalah kami selesai, karena jalan keluar bagi setiap pergumulan kami itu adalah bagian Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Tetapi hari ini yang menjadi bagian kami, doa yang membawa terobosan adalah ketika kami berdoa bukan untuk kenyamanan, tapi kami berdoa supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan berdoa yang bisa menyadarkan kami bahwa setiap apapun yang kami terima daripada Engkau, semuanya itu adalah kasih setia Tuhan. Semuanya itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sehingga kami akan tetap terus menjadi orang yang rendah hati. Kami tidak menjadi sombong. Sekalipun mungkin hari ini kami sudah melayani Tuhan, sekalipun mungkin kami sudah diberkati Tuhan secara luar biasa, tetapi semuanya itu biarkan mengingatkan kepada kami apa yang Tuhan berikan. Semuanya karena kasih setia Tuhan kepada kami. Biarlah kami tetap terus berdoa yang akan terus membawa kehidupan kami kepada pertobatan demi pertobatan setiap hari. Karena kami tahu Tuhan, kami masih banyak melakukan kesalahan, masih perlu banyak yang dibuang dari karakter kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh bertobat setiap hari. Dan kami mau Tuhan, agar doa kami mengingatkan kepada kami pertolongan Tuhan yang kami terima dalam hidup kami, membuat kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengabdikan diri kami kepada Engkau. Biarlah melalui kehidupan kami boleh memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, sehingga banyak orang akan datang kepada Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Mari kita katakan di hadapan Tuhan sejuta rasa di jiwa,